Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang lingkungan bisnis dan sistem informasi akuntansi. Perkenalkan, saya Lutfanisa Mahira dan teman-teman saya yaitu Saya Natasha Aprilia. Saya Agung Aprija Nugraha. Saya Sarani Ariningsih. Selanjutnya, saya akan memulai presentasi. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan perusahaan yang akan digunakan oleh pengguna untuk mengambil keputusan. Informasi akuntansi merupakan sistem yang berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mendukung semua fungsi akuntansi dan berbagai kegiatan, seperti auditing, akuntansi keuangan dan pelaporannya, manajemen akuntansi, dan pajak. Komponen sistem informasi akuntansi. Ada 6 komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu orang-orang yang menggunakan sistem. Yang kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data. Yang ketiga, data tentang organisasi dan kegiatan usahanya. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, perangkat periferal, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Yang keenam, pengendalian internal dan langkah-langkah keamanan yang melindungi data sistem informasi akuntansi. Selanjutnya ada pengguna sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu pihak internal perusahaan. Kelompok ini terdiri dari para manajer yang dalam kapasitasnya di perusahaan memerlukan informasi sesuai bentuk tugas dan tanggung jawabnya. Mereka membuat keputusan berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Apabila informasi yang mereka peroleh dapat menunjang tugasnya, maka kinerja perusahaan akan meningkat. Selanjutnya yaitu pihak eksternal. Kelompok ini adalah pihak-pihak di luar perusahaan yang memiliki kepentingan dengan perkembangan perusahaan. Posisi mereka ada kalanya menentukan terhadap eksistensi perusahaan ke depan. Mereka berada di luar perusahaan, seperti pemegang saham, kreditor, dan masyarakat umum. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu tentang lingkungan bisnis sebagai sistem dan juga struktur organisasi. Baik, yang pertama ada lingkungan bisnis sebagai sistem. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu, baik dari internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Sedangkan sistem adalah suatu rangkaian yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi atau saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu kemudian ada karakteristik sistem dari suatu perusahaan. Yang pertama adalah objektif, yaitu sasaran atau kekuatan pemotivasian yang dimiliki perusahaan. Lalu yang kedua ada environment, yaitu keadaan di sekeliling perusahaan seperti customer, supplier, pesaing, pemerintah, dan pasar. Lalu yang ketiga ada constraint. Ini adalah keterbatasan internal dan eksternal yang menentukan bentuk dan kemampuan suatu sistem. Lalu yang keempat ada input, proses, dan output. Input adalah sumber yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan operasi dan menghasilkan output. Sedangkan output adalah informasi atau hasil yang berwujud. Lalu yang kelima ada feedback. Feedback adalah output yang dipakai lagi sebagai input untuk meningkatkan tingkat pengendalian. Lalu ada yang keenam itu ada kontrol. Kontrol adalah alat pengaturan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu yang terakhir ada subsistem. Setiap sistem memiliki subsistem. Subsistem memiliki semua karakteristik sistem yang berinteraksi satu sama lain melalui hubung atau batas bersama yang dinamakan interface.
Selanjutnya ada diagram dari lingkungan bisnis sebagai sebuah sistem, yang dimana tujuannya adalah memaksimumkan laba dan memaksimalkan pelayanan ke konsumen. Baik, di sini kita bisa lihat sistem informasi merupakan sebuah jalan atau jembatan antara input dan output, yang dimana sistem informasi ini berguna atau bermanfaat agar input yang tersedia bisa digunakan secara efisien dan efektif, sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Sebagai contoh, jika input terdiri dari tenaga kerja, bahan baku, fasilitas, dana, dan data, maka outputnya adalah produk atau jasa atau informasi atau dana. Lalu ada juga sistem informasi ini terdiri atau menyangkut dua hal, yaitu organisasi dan sistem operasi. Organisasi ini akan berkaitan dengan industri, kreditor, pemilik, dan konsumen. Sedangkan sistem operasi ini akan berkaitan dengan pemasok, serikat kerja, pesaing, dan publik. Selanjutnya ada struktur organisasi dalam perusahaan. Apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi merupakan bagan bagi manajer untuk mengarahkan dan mengkoordinasi serangkaian aktivitas dan operasi dalam perusahaan. Struktur organisasi ini juga bisa menggambarkan distribusi tanggung jawab, otoritas, dan akuntabilitas setiap manajer. Lalu ini adalah macam-macam atau jenis-jenis struktur organisasi dalam sebuah perusahaan. Yang pertama ada struktur organisasi hierarki, yaitu aktivitas dan kegiatan operasi dalam perusahaan di mana setiap manajer bertanggung jawab melaporkan ke pusat. Hal ini cocok untuk perusahaan sederhana yang terdapat dua level manajer. Tanggapan dari pusat cepat dalam merespon perubahan kondisi. Lalu yang kedua ada struktur organisasi matriks, yaitu campuran fungsi dan struktur yang berorientasi pada tugas. Lalu yang ketiga ada struktur organisasi desentralisasi, yaitu wewenang dan tanggung jawab diserahkan kepada middle manager dan lower manager, karena pembuat keputusan dilakukan oleh level bawah. Keputusan yang diambil tepat pada waktunya dan efektif. Divisi desentralisasi disebut juga perusahaan yang beroperasi mandiri atau unit bisnis. Lalu yang terakhir adalah struktur organisasi jaringan, yaitu menggambarkan keterkaitan namun tidak berstruktur hierarki, lebih fleksibel dan bergerak. Seluruh proyek dan tugas perhubungan lewat jaringan komunikasi. Jadi, informasi dapat disebar dan keputusan dibuat dengan cepat. Selanjutnya ada kaitan struktur organisasi dengan sistem informasi akuntansi. Baik, di sini kita bisa lihat diagram dari keterkaitan antara sistem informasi dengan organisasi dan sistem operasi. Selanjutnya, pemaparan dari saya yaitu struktur organisasi yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Struktur organisasi mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Struktur organisasi menggambarkan arus informasi yang penting yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Arus vertikal ini menunjukkan informasi yang diperlukan oleh manajer untuk menjalankan tugasnya. Struktur organisasi menentukan arus horizontal, data transaksi yang harus ditangani oleh personal sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi harus memastikan bahwa langkah pencatatan transaksi seirama dengan departemen organisasi yang menangani. Selanjutnya ada bagaimana sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai ke organisasi atau manfaatnya sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau layanan. Kedua, meningkatkan efisiensi. Ketiga, berbagi pengetahuan. Keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan. Kelima, meningkatkan struktur pengendalian internal. Keenam, ada meningkatkan pengambilan keputusan. Adapun peran sistem informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan di organisasi atau perusahaan.
Yang pertama itu dapat mengidentifikasi situasi yang memerlukan tindakan manajemen. Kedua, dapat mengurangi ketidakpastian dan dengan demikian memberikan dasar untuk memilih di antara tindakan alternatif. Ketiga, dapat menyimpan informasi tentang hasil keputusan sebelumnya yang memberikan umpan balik berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan keputusan di masa depan. Keempat, dapat memberikan informasi yang akurat pada waktu yang tepat. Kelima, dapat menganalisis data penjualan untuk menemukan item yang dibeli bersama dan dapat digunakan informasi tersebut untuk meningkatkan tata letak barang dagangan atau untuk mendorong penjualan tambahan barang terkait. Selanjutnya, jika tadi ada peran sistem informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan di organisasi atau perusahaan. Adapun peran sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai. Yang pertama itu ada inbound logistik yang terdiri atas penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan baku yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual kepada pelanggan. Kedua, ada operasi atau operation, adalah aktivitas yang mengubah masukan menjadi produk atau jasa yang siap untuk dipasarkan. Ketiga, ada outbound logistik, adalah aktivitas yang melibatkan distribusi produk yang sudah jadi kepada para pelanggan. Keempat, ada pemasaran dan penjualan, mengarah kepada aktivitas yang berhubungan dengan membantu para pelanggan untuk membeli jasa atau produk yang dihasilkan organisasi. Kelima, ada pelayanan atau servis, yaitu memberikan dukungan pelayanan perjualan kepada para pelanggan. Selanjutnya, pemaparan materi dari saya, yaitu tentang sistem operasi. Sistem operasi. Sistem operasi adalah sekumpulan proses fisik, yaitu aktivitas, operasi, atau proses bisnis, untuk mengubah sumber daya menjadi produk atau jasa. Contohnya adalah perusahaan manufaktur. 4 proses utamanya, yaitu memperoleh bahan baku, menghasilkan barang jadi, menyimpan barang jadi, dan pengiriman barang jadi. Keempat proses ini menunjukkan rantai dari supplier ke pelanggan, yang proses-proses ini sudah diatur sesuai dengan manajer masing-masing. Sistem informasi akuntansi mempunyai dua hubungan yang dekat dengan sistem operasi, yaitu sistem informasi akuntansi memonitor dan mencatat berbagai aktivitas. Sistem informasi akuntansi merupakan tindakan pemicu dalam sistem operasi. Contohnya, sistem informasi akuntansi membentuk order pembelian yang menyebabkan bahan baku dapat dikirim oleh supplier. Tinjauan sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan besar sangat kompleks. Kompleksitas sistem tersebut disebabkan oleh kekhususan dari sistem yang dirancang untuk suatu organisasi bisnis sebagai akibat dari adanya perbedaan kebutuhan akan informasi oleh manajer, bentuk, dan jalan transaksi laporan keuangan. Sistem akuntansi terdiri atas dokumen bukti transaksi, alat-alat pencatatan, laporan, dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi serta melaporkan hasilnya. Operasi suatu sistem akuntansi meliputi 3 tahapan. Tahap pertama yaitu harus mengenal dokumen bukti transaksi yang digunakan oleh perusahaan, baik mengenai jumlah fisik maupun jumlah rupiahnya, serta data penting lainnya yang berkaitan dengan transaksi perusahaan. Tahap yang kedua yaitu harus mengelompokkan dan mencatat data yang tercantum dalam dokumen bukti transaksi ke dalam catatan akuntansi. Tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir yaitu harus meringkas informasi yang tercantum dalam catatan akuntansi menjadi laporan-laporan untuk manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Bahasa yang digunakan untuk menguraikan sistem informasi akuntansi. Dalam mengembangkan aplikasi sistem informasi akuntansi, programmer harus memahami bahasa-bahasa yang digunakan dalam database manajemen sistem. Programmer harus memahami bagaimana membuat database, memasukkan dan melakukan pembaruan data, dan bagaimana membaca data. Interaksi antara programmer dengan database ini menggunakan bahasa database yang sudah ditentukan sebelumnya. Bahasa-bahasa dalam database manajemen sistem terdiri dari 3. Yang pertama yaitu ada Data Definition Language.
Kita memahami data definition language ini adalah bahasa bagaimana kita membuat database, membuat tabel, membuat view, dan sebagainya. Secara teknis, kita dapat menggunakan SQL atau Structural Query Language menggunakan perintah create. Bahasa yang kedua yaitu Data Manipulation Language. Dari definisinya, kita bisa memahami bahwa Data Manipulation Language adalah bahasa untuk memanipulasi data. Pengertian memanipulasi data ini adalah menambah data, mengubah data, atau menghapus data. Dalam dunia SQL, kita dapat menggunakan perintah insert, update, atau delete. Bahasa yang terakhir yaitu Data Query Language. Pada Data Query Language ini merupakan fasilitas SQL untuk mencari data, mengurutkan data, dan tentu saja membaca data. Secara teknis, kita dapat membaca data dengan perintah select. Berikut merupakan daftar pustaka atau referensi dari materi yang ada di PPT ini. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.